Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bisa hadir, kami boleh beribadah bersama di tahun 2024 ini. Ini adalah anugerah bagi kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami boleh hidup sampai hari ini, agar kehidupan ini bermakna, berguna bagi Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami, firman itu bekerja, berbicara di dalam hati kami, sehingga pikiran kami diterangi, hati kami terbuka, sehingga kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 10. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan, kita perhatikan. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tema khotbah kita hari ini, mengejar yang tanpa batas. Mengejar yang tanpa batas. Berarti di tengah-tengah kehidupan ini, semua manusia ada yang mau dikejar. Semua orang hidup mengejar. Tetapi yang dikejar itu biasanya ada batasnya. Yang kita kejar, yang kita cari, yang kita mau capai biasanya terbatas. Paling tidak ketika kita mengejar cita-cita, waktu cita-citanya tercapai berarti sudah selesai. Ini namanya terbatas. Ketika kita mengejar sesuatu hal ingin didapatkan, waktu kita mendapatkan berarti selesai. Ini namanya dikejar. Yang dikejar itu ada batasnya. Dan yang terakhir adalah semua yang kita kejar, semua yang kita mau, yang kita harapkan dan inginkan pasti berakhir, karena kita akan pulang. Ini namanya mengejar terbatas. Mengejar yang terbatas pasti berakhir. Tapi tema kita hari ini mengejar yang tanpa batas. Kalau mengejar yang tanpa batas berarti ketika kita pulang pun yang kita kejar itu tidak akan berakhir, tidak akan sirna, tidak akan hilang. Makanya kenapa manusia bangun pagi-pagi, tidur malam hari? Karena pagi-pagi itu biasanya orang mau mengejar sesuatu, maka malam hari dia siapkan lagi istirahatnya untuk besok bangun lagi, kejar lagi. Nah, lalu sampai kapankah kita bangun pagi kejar, lalu tidur lagi, bangun kejar, tidur lagi, sampai berapa lama bertahan? Pasti ada akhir. Ada yang berakhir 50 tahun, ada yang berakhir 60, 70, 80, dan yang paling lama zaman sekarang ini adalah 100 tahun. Itu sudah jarang terjadi ya. Usia manusia jarang sekali sampai 100 tahun. Berarti apa yang kita kejar itu batasnya hanya sebatas umur manusia. Hanya sebatas itu.
Nah, maka kita belajar mengejar yang tanpa batas ini apa? Kan ini yang diperlukan ya, tanpa batas. Kalau selama ini semua yang kita kejar yang terbatas, yang berakhir gitu. Tapi ini yang tanpa batas. Kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat terkenal. Dia orang yang pintar. Dari semua rasul-rasul dia paling pintar. Karena dia pernah kuliah. Yang lain tidak. Jadi dia kuliah, dia pintar. Dan selain dia pintar, dia orang yang setia. Orang yang paling taat. Taat beribadah. Taat melakukan hukum Taurat. Maka Paulus ini orangnya tak bercacat secara hukum Taurat. Dia nggak ada cacat karena ketaatannya. Apa yang dikatakan hukum Taurat dia kerjakan, dia lakukan semua. Apa yang disuruh dia kerjakan. Sampai satu hal dia kerjakan adalah menganiaya pengikut Yesus. Mengapa orang taat menganiaya pengikut Yesus? Karena secara hukum Taurat dia merasa bahwa pengikut Yesus ini adalah orang yang salah. Jadi kalau ajarannya salah harus disingkirkan, harus dibabat, dimusnahkan, sehingga dia tangkap. Setiap pengikut Yesus dia tangkap, dianiaya, dia penjarakan. Bahkan ada yang sampai dilempari sampai mati. Itulah Stefanus. Stefanus itu dilempari dengan batu sampai mati di depan Paulus. Disaksikan oleh Paulus dan dia setuju. Nah, itu kehidupannya sebelum dia mengenal Yesus ya. Kita perhatikan bagaimana mengejar tanpa batas ini. Inilah kehidupan manusia. Ini gambaran mengejar. Mengejar itu berarti berlari ya. Mengejar itu berarti berjuang. Apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita kejar di tengah-tengah kehidupan di bumi ini? Mari kita lihat apa yang diperjuangkan oleh Paulus. Gambar pertama. Ya, inilah kehidupan lama Paulus ya. Kehidupan lama Paulus, dia disunat pada hari ke-8. Dia dari bangsa Israel, suku Benyamin. Orang Ibrani asli, taat pada hukum Taurat, menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Itu latar belakangnya. Itu kehidupan lamanya. Nah, sekarang kita kan masuk tahun baru, tahun 2024, berarti tahun lama tinggal. Tahun 2023 berlalu, sudah kita lalui, sudah kita tinggalkan. Sekarang kita jalani tahun baru 2024. Kehidupan Paulus juga ada lama, ada baru. Maka kita akan bandingkan kehidupan kita seperti apa. Kalau Paulus kehidupannya yang lama ini ya, disunat, berarti Paulus pernah disunat. Waktu dia taat pada hukum Taurat. Bangsa Israel, berarti dia itu orang pilihan. Bangsa pilihan, bangsa Israel. Orang Ibrani asli, bukan dibeli ya. Ada orang memang dia menjadi satu bangsa dibeli. Tapi ini asli, lahir di situ. Seperti kita orang Indonesia asli, karena kita lahir di Indonesia. Dia taat pada hukum Taurat. Berarti Paulus ini orang yang melakukan segenap hukum Taurat dengan taat. Dan dia menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Ini hidup lamanya. Sekarang hidup baru. Hidup baru Paulus adalah, baca 1, 2 ya. Ya, itu yang pertama. Hidup baru itu berarti sesudah kenal Yesus. Ketika belum kenal Yesus, itulah hidup lamanya semua. Tetapi sesudah dia kenal Yesus, dia anggap bahwa yang dulu itu rugi. Yang lama itu rugi karena Kristus. Berarti kalau kita belum menganggap ada yang rugi, kapan kita hidup baru?
Kalau belum pernah kita merasa bahwa oh itu lamaku itu rugi, atau masih samar, yang lama dengan yang baru sama dia sejajar, ya. Ini berarti kapan kita mulai baru dan bagaimana kita mengalami hal yang baru harus jelas. Jangan nanti tahunnya yang baru tapi hidupnya tetap hidup lama. Tahun itu jalan terus ya. Tahun tanpa kita minta dia akan jalan terus. Tapi hati yang baru gak bisa dia jalan terus ya. Hati yang baru itu gak bisa dengan sendirinya. Bagaimana supaya hati baru? Lewat pengenalan akan Kristus. Maka Paulus mengenal ya. Pertama dia mengenal Yesus, maka menganggap yang dulu itu rugi. Rugi karena apa? Mengenal Kristus ini jauh lebih berharga. Bagi saudara, Kristus itu apa dan siapa? Jangan-jangan bagi kita Kristus itu pun hal yang biasa. Disebut Kristus, ya. Dibilang percaya, ya. Tapi biasa-biasa saja. Maka lihat muka kita. Muka biasa-biasa kan? Saya perhatikan tadi wajahnya, kan baru ini kita ketemu tahun baru ya. Ada nggak muka-muka baru gitu? Rupanya muka-muka lama semua. Nggak ada muka baru gitu. Kalau muka lama itu kan ada sukacita, gairah, semangat gitu ya. Ini enggak. Itu namanya muka lama. Lesu, kayak letih lesu berbeban berat. Enggak ada semangat gitu. Enggak ada gairah. Oh ini tahun baru, aku punya semangat baru. Memikirkan hal-hal yang baru. Maju bersama Kristus. Itu kan, ini enggak. Yang lama terus dibawa. Apa yang lama? Problem. Apa yang lama? Masalah. Masalah apa? Masalah keluarga lah. Masalah hepeng. Ya kan itu aja. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan. Pokoknya masalah. Tahun lalu masalah, tahun ini juga bawa masalah. Kan gitu ya. Masuk ke tahun baru bukannya diletakkan masalahnya, tapi bawa-bawa terus. Ini namanya nggak baru. Ya. Makanya mukanya terus muka merengut, muka nggak gairah, nggak ada semangat. Tahunnya aja ganti, tapi wajahnya tetap muram, nggak bercahaya. Kalau muka nggak bercahaya, semangat nggak saudara melihatnya? Nggak ya, nggak bercahaya dia, nggak gairah. Kita pun yang melihatnya kurang semangat gitu. Tapi kalau mukanya ceria, kita senang. Apalagi Tuhan. Kalau dia lihat hati kita hati yang ceria, semangat yang baru, pasti Tuhan senang. Nah, Paulus mengalami pembaharuan yang membuat dia baru bukan tahunnya, tetapi pengenalannya. Jadi selama masuk tahun baru, pengenalan kita akan Kristus itu siapa dia? Siapa Kristus bagi kita selama tahun baru? Ya, mungkin kue gitu ya. Kue, daging, itu yang masuk gitu. Sehingga Kristus itu nggak masuk lagi. Yang ada kuenya apa, dagingnya apa. Perutnya yang kenyang, rohaninya kelaparan. Iya, lupa pun baca Alkitab karena sibuknya makan kue. Ya kan? Sehingga kerohanian nggak segar karena kegemuan. Ya, kekenyangan. Nah, Paulus menganggap yang dulu itu rugi. Apa itu dulu? Bangsa pilihan, disunat, orang Ibrani, taat pada hukum Taurat. Semua ini rugi. Rugi ini semua kulakukan. Walaupun aku sangat taat, tapi kuanggap itu rugi. Kenapa? Karena aku mengenal Kristus. Kristus yang menebus aku. Kristus yang membebaskan aku, menyelamatkan aku, memperbaharui pola pikirku. Bukan hukum Taurat, bukan sunat, bukan ketaatanku, tapi Kristus. Sehingga apa yang kulakukan itu semua kuanggap rugi. Saudara-saudara, coba perhatikan kembali, evaluasi kehidupan kerohanian kita. Apa yang rugi yang telah kita kerjakan selama ini? Hal-hal apakah yang rugi bagi kita? Oh, rugi semua yang kukerjakan dulu. Hal-hal yang gak berguna.
Sesudah aku kenal Kristus, ini yang berguna. Ini membuat hidupku berguna. Ini yang mengubahkan aku. Ini yang mengubah pikiranku, hatiku, tujuanku. Sehingga semua yang kutekuni dulu kuanggap rugi. Ada seperti itu? Atau samar dia? Kalau Paulus jelas ya. Yang kedua, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari apapun. Saudara kalau naik naik kereta, pilih mana? Kereta Honda atau Beat atau apalagi merek kereta yang paling keren? Kereta apa yang paling keren? Yang laki-laki tentu tahu. MX ya. Tentu pilih yang mana? Yang keren. Pasti pilih yang lebih keren. Kenapa laki-laki pilih yang lebih keren? Rasanya ini kalau naik ini lebih mulia dia sedikit daripada sepeda motor yang reok atau sepeda motor yang ketinggalan zaman. Waktu dia naik kurang pede, ya kan? Dilihat orang pun dia malu. Tapi coba RMX Studio tinggi, ya, keren gitu. Anak muda kan senang naik itu ya. Jadi dilihat cewek-cewek dia merasa keren sekali, pede. Nah, lalu dalam pandangan kita secara rohani, apa yang mulia? Apa yang mulia di dalam pandangan kita secara rohani? Jangan-jangan yang mulia bagi kita masih perkara jasmani. Yang mulia itu ya yang banyak uangnya, bukan yang mengenal Kristus. Maka orang yang menganggap bahwa orang yang banyak uangnya yang mulia, bukan yang mengenal Kristus, nggak akan bersuka cita dia, nggak akan tambah sukacitanya. Tapi ketika kita melihat Kristus adalah mulia bagiku, pasti sukacita kita melimpah. Paulus melihat bahwa Kristus itu lebih mulia dari apapun. Kristus lebih mulia daripada hukum Taurat. Kristus lebih mulia daripada ketaatannya. Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu yang telah dia kerjakan. Dia tahu bahwa aku sudah mengenal yang lebih mulia, yang lebih berharga. Aku sudah kenal, aku sudah miliki. Saudara-saudara, apa beda kenal dengan tahu? Kenal dengan tahu. Kalau tahu, semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi tidak semua kenal. Kenal itu artinya berarti mengalami. Maka Paulus di sini mengenal artinya dia mengalami hidup bersama dengan Yesus. Sehingga pengenalannya itu membuat dia merasa bangga. Karena Kristus itu bagi dia lebih mulia dari apapun. Sudah berapa tahun kita mengaku percaya, tetapi apa yang lebih mulia dalam pandangan kita? Apa yang lebih mulia di dalam tindakan kita, di dalam perjuangan kita, di dalam hal yang kita cari dan kita kejar? Biasanya kalau ini lebih mulia, ini yang kita cari, ini yang kita perjuangkan, yang kita kejar, bukan yang reok, ya, pasti yang mulia, bukan yang sampah. Maka Paulus menganggap bahwa yang ketiga, menganggap semua yang dahulu adalah sampah. Paulus yang sudah mengenal Yesus lebih mulia daripada semuanya, maka dia anggap bahwa apa yang dulu dianggapnya untung, sekarang sampah. Sekarang bagi Paulus itu sampah. Kalau sampah diapakan? Dibuang. Berarti orang percaya, orang yang mengenal Yesus, orang yang menganggap Yesus lebih mulia dari apapun, rela melepas. Pasti ada yang dilepas. Sekarang apa yang saudara telah lepaskan? Apa yang sudah kita anggap menjadi sampah ketika kita mengenal Yesus dengan benar? Sesudah saya melayani banyak orang, saya punya pendapat bahwa
tidak semua orang mengerti kebenaran itu. Tidak semua orang mengenal kebenaran. Kalau bukan dibukakan oleh Tuhan kepadanya, dia tidak akan mengerti. Lalu ketika kepada kita dibukakan dan kita mengerti, kita mengenal dan kita punya pengalaman bersama Yesus, bukankah itu jauh lebih mulia? Mengapa kita tidak menghargai itu lebih dari apapun? Lebih daripada siapapun? Karena pengenalan itu adalah anugerah. Pengenalan akan Yesus itu merupakan anugerah dari Tuhan. Karena tidak gampang ya. Tidak semua orang bisa mengenalnya. Lalu ketika kita kenal, kenapa kita tidak hargai? Hargai benar-benar. Jadi orang yang mengenal dengan benar, dia rela lepaskan apa yang dulu dianggap keuntungan. Kristus jauh lebih mulia. Kristus jauh lebih berharga. Sehingga yang kuanggap dulu untung, aku rela lepaskan. Sekarang aku mau mengenal yang lebih mulia ini. Itu arti beriman. Beriman itu berarti ada yang dilepas, ada yang diperbaharui. Ada yang dilepas, ada yang mau dikenal lebih dalam lagi. Ini berharga, ini mulia, aku mau kenal lebih dalam lagi. Maka kita perhatikan ya, Paulus, gambar kedua. Ini yang dulu, ini yang baru. Nanti kita bandingkan dengan hidup kita ya, sesudah kita lihat kehidupan Paulus. Sekarang ketika Paulus menganggap Kristus lebih mulia dibanding yang lain, maka pasti ada pertumbuhan secara rohani. Kalau orang sadar bahwa Kristus lebih mulia dari apapun, pasti ada pertumbuhan. Namanya mengejar. Mengejar tanpa batas itu berarti bukan berhenti. Mengejar itu berarti berlari, berjuang, ya. Berjuang untuk apa? Mengenal lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Kenapa? Ini lebih mulia bagiku, sehingga tidak sampai percaya selamat saja. Tapi aku mau kenal lagi dia. Mau lebih lagi, lebih kenal lagi. Mengapa orang berpuas diri sampai selamat saja? Aku sudah diampuni, aku sudah percaya, selamat, titik. Kenapa demikian? Karena tidak mengenal lebih dalam bahwa Yesus itu jauh lebih mulia daripada apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita tahu ini jauh lebih mulia, pasti ada hati, ada kerinduan, mau mengenal lagi, mau tahu lagi, lebih dalam, gak berhenti. Jadi orang yang seperti itu pasti imannya tidak statis, tetapi bertumbuh dan bertumbuh. Jadi kenapa kita merasa bahwa sukacita kita nggak bertambah? Karena pengenalan tadi nggak bertambah. Sukacita bertambah sejalan dengan pengenalan. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin dalam sukacitanya. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah gak ada sukacita. Kenapa? Karena dia hanya mengenal perkara-perkara lahiriah, perkara dunia yang terbatas. Tidak mengenal Allah yang tidak terbatas. Kalau hanya pengenalan kita kepada perkara yang terbatas ini tidak akan ada pergerakan. Hanya sebatas itu ke itu terus. Perhatikan, pergerakan kita hanya sebatas dari situ ke situ. Dari bangun pagi kepada tidur malam. Bangun pagi, tidur malam, hanya itu. Sejauh itu putarannya, nggak jauh. Kenapa? Hanya untuk makan. Makan, minum, tidur, kerja. Ya, makan, kerja, tidur. Makan, kerja, tidur. Putarannya itu. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Batasnya mati. Itu namanya terbatas. Kalau perjuangan orang, capaian orang hanya kepada terbatas, gak akan ada sukacita. Tapi kalau kita mau mengejar yang tanpa batas, ini akan ditambahkan sampai kepada kehidupan kekal. Tidak ada batas. Maka sukacita pun demikian.
Sukacita, sukacita, sukacita. Semakin kenal, semakin sukacita. Karena sampai di surga, pengenalan semakin nyata. Karena kita akan melihat dengan tatap muka. Berarti di bumi ini kita mengenal Dia dengan iman. Sampai di surga, nyata. Apa yang kita imani sekarang, di surga nanti menjadi kenyataan. Sehingga sukacita itu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Kalau orang mengejar yang tanpa batas, pasti sukacitanya berlimpah-limpah. Mengapa sukacita kita hilang? Sudah beriman, tapi sukacita hilang. Karena tidak mau mengenal lebih dalam lagi. Kenapa tidak mau mengenal lebih dalam? Karena kita hanyut oleh masalah kita. Hanyut oleh pergumulan kita. Hanyut oleh situasi yang ada. Tidak memandang kepada Kristus yang tidak terbatas. Maka mulai tahun ini awal tahun 2024, Januari, mari mulai kenal Dia. Mau bertumbuh pengenalan kita akan Dia. Karena lewat itulah sukacita bertambah walaupun ada masalah. Jangan kira bahwa hidup ini akan hilang masalah. Tidak. Selama kita di bumi, masalah terus ada. Pergumulan terus ada. Tetapi kalau pengenalan kita akan Dia semakin dalam, maka kita bisa menjalani hidup dengan bersukacita bersama masalah itu. Dan itu yang dikatakan dengan mengenal. Mengenal yang tanpa batas. Berarti semua yang kita jalani ini tidak terbatas. Kalau kita mengenal yang tidak terbatas, maka kita pun akhirnya tidak terbatas. Tidak hanya sampai di bumi ini saja. Nah, apa pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus? Mari kita baca ayat 10. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Berarti orang yang bertumbuh itu adalah rindu mengenal Dia. Paulus itu rindu walaupun pengenalannya sudah dalam, tapi dia tidak puas. Dia tidak puas akan hal itu. Dia terus mau belajar mengenal Dia. Yang ku kehendaki. Tidak dikatakan Paulus, yang ku kehendaki tubuhku sehat bugar. Yang ku kehendaki banyak sanak saudaraku. Tidak. Tetapi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukankah Paulus sudah mengenal? Sudah. Tetapi masih ada kehendaknya untuk terus mengenal Dia. Saudara, arti mengenal tadi adalah mengalami. Mengalami di dalam kehidupannya. Tidak hanya tahu siapa Yesus, tapi mengalami. Salah satu yang dialaminya adalah kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu dialami oleh Paulus, sehingga dia tidak memikirkan tubuhnya. Walaupun tubuhnya menderita, dipenjara, dicambuk, dicaci, gak persoalan. Kenapa? Karena dialami kuasa kebangkitan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia tidak terlalu memikirkan tubuh ini. Karena bangkit kok. Kan ini membuat orang bisa dihina, ya, dihina diam, dicaci diam. Kenapa? Karena ada pengharapan. Pengharapan kepada kuasa kebangkitan Yesus yang membuat aku pun nanti bangkit. Ini tinggal. Kalau ini dihina, dicaci, dicambuk, tinggal. Tetapi ada kuasa kebangkitan. Kuasa Yesus yang bangkit akan membangkitkan aku. Sampaikah pengenalan kita akan kuasa kebangkitan itu? Kalau tidak sampai pengenalan kita akan kuasa kebangkitan, itulah membuat kita terus di sini. Mata tertuju hanya ke sini. Pergumulan, persoalan, masalah, ekonomi dan sebagainya. Di sini perjalanannya sebatas ini, tidak tembus. Pada Paulus itu pengenalannya itu tembus. Kuasa kebangkitan, bangkit dari kematian, tembus ke sorga.
Inilah yang dialami oleh Paulus, dan inilah yang dia mau kenal lebih dalam lagi, sehingga itu yang dia sampaikan kepada semua orang. Dia mau supaya pengenalannya akan Yesus itu sama dialami oleh orang lain juga. Selain daripada kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan. Biasanya banyak sekali terjadi persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan doa, persekutuan STM, persekutuan arisan, persekutuan ulang tahun. Ya, banyak persekutuan dan bentuk persekutuan itu akhirnya apa? Makan bersama. Apapun persekutuan biasanya ujungnya makan bersama. Tetapi Paulus di sini yang dia rindukan bukan persekutuan makan. Tapi perhatikan persekutuan apa? Persekutuan dalam penderitaan. Inilah ciri orang bertumbuh. Orang yang bertumbuh imannya, kerohaniannya, pengenalannya, dia tidak menghindari penderitaan. Siapa yang bersungut dengan penderitaan itu berarti dia tidak mau bertumbuh. Tapi ciri bertumbuh itu adalah bersekutu dengan Kristus. Sebagaimana Kristus menderita untuk manusia, aku pun rela menderita demi Kristus, bagi Kristus. Penderitaanku ini adalah untuk Kristus karena dia telah menderita untukku. Kalau aku bersekutu dengan dia, berarti sebagaimana dia menderita, aku rela menderita. Ini bukti ya, ini ciri orang bertumbuh secara rohani. Tapi kalau kita cengeng sekali, itu ciri dewasa atau anak-anak? Ya, sedikit masalah cengeng, sedikit nangis, ini cengeng. Tapi kalau dewasa, menderita pun dia rela demi keselamatan orang lain. Biarlah aku menderita, tubuhku menderita, perasaanku menderita, yang penting orang lain bisa mendengar Injil. Ini ciri dewasa. Mari kita mulai dewasa yang sudah mengenal Yesus. Jangan anak-anak terus. Kalau anak-anak terus ingin diperhatikan terus, tapi orang dewasa itu memperhatikan. Kalau kita nggak dewasa-dewasa, kita mau diperhatikan terus-menerus. Kalau kita diperhatikan terus-menerus, kapan kita punya persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya? Karena dewasa itu rela menderita. Kan kakak-kakak itu biasanya sering dimarahin ya. Kenapa adikmu ini belum mandi? Kenapa piring belum dicuci? Itu kakak. Itu biasanya ciri kakak dewasa. Dimarahi dia kalau nggak beres. Nah kita dimarahi sedikit, memble ya. Ditegur sedikit, memble. Itu nggak dewasa itu, anak-anak itu. Kalau dewasa itu ditegur ya bersyukur, bangkit. Oh, aku diarahkan untuk semakin dewasa. Aku ditegur semakin dewasa, semakin peduli, semakin memperhatikan yang lain. Itu dewasa. Ciri dewasa ya, Paulus itu dewasa karena dia rindu mengenal Yesus dalam persekutuan, dalam penderitaan. Berarti dia bukan cari aman ya, bukan cari aman, tapi cari penderitaan. Lucu ya, manusia semuanya cari aman, tapi justru Paulus mau bersekutu dalam penderitaan. Jadi siapa yang siap bersekutu dalam penderitaan Kristus, berarti mulai dewasa. Masa 10 tahun beriman gak dewasa-dewasa? Anak-anak aja udah 10 tahun udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri. Ini udah beriman sekian tahun masih disuapi terus gitu. Ya, harusnya bisa nyuapin adiknya, mikirkan adiknya gitu. Semakin banyak dewasa kan semakin berkembang, bertambah orang-orang diselamatkan. Nah yang berikut, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi bukan hanya dalam penderitaan, tapi juga dalam kematian. Bagaimana maksudnya dalam kematian? Serupa dalam kematian.
Kan gak mungkin Paulus disalibkan lagi ya. Sebagaimana Yesus sudah disalibkan, Paulus juga disalibkan, bukan. Tapi serupa dengan kematiannya. Dalam kematiannya maksudnya bahwa karena Kristus mati untuk mematikan kedagingan kita, maka Paulus mati terhadap diri sendiri. Mematikan kedagingan kita, itu maksudnya serupa, ya, serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yesus mati untuk mematikan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita, mematikan dosa kita. Berarti kalau serupa dalam kematiannya artinya aku rela mati terhadap hawa nafsuku. Aku rela mati terhadap keinginan dagingku. Aku rela mati terhadap diri sendiri. Hidup bagi Dia. Mati bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Itu artinya serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Dalam hal apa kita sudah serupa? Jangan-jangan sudah percaya tapi nggak ada miripnya. Mirip pun nggak gitu. Jangankan serupa, nggak ada sedikit pun mirip dengan Bapaknya. Itu biasanya dicurigai. Ya, itu kok nggak mirip dengan Bapaknya ya? Dengan siapa? Dengan tetangga. Gitu ya. Kalau orang percaya nggak mirip dengan Kristus, itu dicurigai. Sudah lahir baru atau belum, itu maksudnya. Mirip dengan tetangga berarti anak si Bolis. Belum anaknya Allah. Kalau anak Allah mirip Allah, anak iblis mirip iblis. Jadi kalau tabiat kita terus kedagingan, hawa nafsu, mengasihi diri, itu tabiat tetangga itu. Kalau tabiat Allah adalah rela menderita. Tabiat Kristus adalah mau mematikan kedagingan, mematikan hawa nafsu, mematikan diri sendiri, keinginan-keinginannya. Ya, demi Kristus. Apa yang berkenan bagi Kristus, aku rela lebih memikirkan keinginannya daripada keinginan hatiku, daripada keinginan diri sendiri. Jadi lewat firman Tuhan ini kita dikoreksi ya, kita diterangi. Oh, kalau begitu jauh kali aku miripnya ya. Kukunya aja nggak mirip gitu ya, jauh kali. Kalau dibanding dengan pengalaman Paulus, dia rela menderita, dia rela mematikan hawa nafsunya, mematikan kedagingannya, tetapi hidup bagi Kristus, menderita oleh karena nama Kristus. Maka dia seringkali masuk penjara karena Injil. Itu terbukti. Oleh karena memberitakan Injil lah dia menderita. Bukan karena karena perjuangan terhadap keluarga, perjuangan ekonomi, bukan. Tapi yang membuat Paulus menderita adalah karena pekabaran Injil. Sekarang coba tanya sebelah tetangga kita, karena apanya kamu sering menderita gitu? Coba tanya. Apa yang paling sering membuat kamu menderita? Ya. Yang sering membuat kita menangis, mencucurkan air mata. Ya. Pasti jawabannya masalah, gitu ya. Udah apa itu? Udah umum itu. Jarang karena aku memberitakan Injil kemarin menderita kali aku dicaci, aku habis-habisan. Jarang itu bersaksi seperti itu. Keluargaku layani, dicaci aku, dibenci. Nah, kalau karena itu kita dicaci, dibenci, itu namanya menderita karena Kristus. Orang yang menderita karena Kristus berarti dia akan mendapat upah. Berarti kerohaniannya semakin dewasa, bertumbuh. Nah, mari kita lihat kerohanian kita bertumbuh atau belum baru, kan gitu ya. Gak mungkin bertumbuh kalau belum lahir baru. Paulus ada pengalaman hidup lamanya,
ada pengalaman hidup baru. Saudara, kapan itu terjadi pengalaman hidup lama dan hidup baru? Jangan-jangan yang lama dibawa terus tahun ini, lalu tahun 2025 pun dibawa lagi kalau masih hidup. Ya, terus dibawa-bawa ya. Kehidupan lama, tahunnya baru, tapi hidupnya dibawa terus. Kalau Paulus tahu persis kapan dia hidup lama, kapan dia diperbaharui oleh karena Kristus. Saudara-saudara, jangan menganggap sepele. Jangan menganggap sepele kehidupan ini. Seringkali kita menganggap sepele dengan iman. Kita menganggap sepele dengan kehidupan kekal. Tetapi yang kita kejar adalah yang terbatas. Padahal kita akan pulang kepada yang tidak terbatas. Kalau kita tinggalkan yang terbatas, kemanakah saudara? Kalau mulai sekarang tidak diperjuangkan untuk yang tidak terbatas itu. Paulus ketika dia giat, ketika dia taat, dia tahu ini semua sampah bagiku. Sekarang pengenalan akan Yesus lebih mulia, maka ini yang ku kejar. Ini yang terus ku dalami. Aku mau kenal dia lebih dalam lagi, karena disitulah sukacitaku. Disitulah, walaupun menderita bersama dia, menderita untuk dia, tetapi orang yang menderita karena nama Yesus akan bersukacita. Orang yang menderita karena masalah ekonomi akan menderita karena dosanya, kan gitu ya. Karena itu terus dosanya, mikirkan uang terus. Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Gereja pun dia pikirannya uang. Kan gitu. Jadi kapan kita mendapat yang tak terbatas kalau yang kita pikirkan yang terbatas? Kalau pikiran yang terbatas, gak mungkin mendapat yang tidak terbatas. Maka mengejar yang tanpa batas, itulah harusnya perjuangan kita dalam tahun ini. Jangan terus perjuangan yang terbatas ya. Cari kerja, bekerja, berumah tangga, punya anak, punya cucu, ini semua terbatas. Akan berlalu semua. Tapi cari Kristus, kenal dia, hidup untuk dia, menderita bagi dia, kekal adanya. Ada upah kekal. Dan sukacita pun melimpah. Siapa yang mengenal dia semakin dalam, sukacitanya makin melimpah. Siapa yang pengenalannya tidak tambah-tambah, tidak akan tambah sukacitanya. Hanya sebatas sukacita semu, sementara. Waktu jualan laris semu ya, senang, besok habis lagi, hilang lagi sukacitanya. Tapi kalau pengenalan kita akan dia semakin ditambahkan, melimpahlah sukacita kita. Mari kita baca tema kita bersama-sama. 2, 3, ya. Mengejar yang tanpa batas. Renungkan itu dan lakukan, supaya kita mendapatkan yang tanpa batas, dan itulah yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pengalaman Rasul Paulus yang mengejar yang tanpa batas. Ketika dia belum mengenal Engkau, dia tekun, setia, taat memperjuangkan hukum Taurat. Tapi sesudah mengenal Engkau, dia tahu Engkau jauh lebih mulia, sehingga dia lepaskan hukum Tauratnya. Dia melepaskan semua yang dia anggap menguntungkan dia, dan sekarang dia anggap rugi oleh karena pengenalannya akan Engkau. Terima kasih Tuhan, buatlah supaya apa yang dialami oleh Paulus menjadi contoh, teladan bagi kami, agar kerohanian kami tidak berjalan di tempat, tetapi kami juga mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena orang yang dewasa secara iman rela menderita untuk Kristus dan bersedia mematikan hawa nafsu dan kedagingannya. Hidup bagi Kristus. Berkatilah kami supaya kami juga boleh mengevaluasi diri kami masing-masing. Kapankah kami mengalami kehidupan baru seperti yang sudah dialami oleh Rasul Paulus? Kalau kami belum mengalaminya, tidak mungkin iman kami bertumbuh. Oleh karena itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja,
itu yang melanjutkan perkataanmu di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.